يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kembali kitab Jisr kita halaman 269. Pada halaman ini, insya Allah kita akan mempelajari tahsinul qiraah. Mari sama-sama kita melihat terlebih dahulu kosakata di bagian atas. Jaza, balasan. Al-qadar, kemuliaan. Raib, keraguan. Fasl, pemisah atau pemisahan. Fasl kita fahami dalam sehari-hari artinya adalah kelas. Kelas disebut fasl karena memisahkan antara satu kelompok belajar dengan kelompok lain. Maka disebut fasl, pemisahan. Begitu juga hari kiamat nanti disebut dengan hari fasl atau yaumul fasl. Yaumul fasl karena akan dipisahkan antara yang beriman dan yang tidak beriman. Begitu juga akan dipisahkan antara yang beriman dengan iman yang kukoh, dipisah dengan orang yang beriman dengan iman yang lemah. Baik, itu disebut dengan fasl. Kemudian hukm. Hukm atau hukmun adalah ketetapan. Atau bisa juga adalah suatu keputusan hukum. Kemudian wa'dun atau wa'ad artinya janji. Tahsinul qiraah. Awalan iqra' minal yamini ila shimali thumma min a'la ila asfal. Kita akan baca dari yamin ila shimal, kemudian a'la ila asfal. Namun, untuk mempersingkat waktu, kita hanya akan membaca minal yamini ila shimal. Silakan disimak. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Al-fasl. يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل الدين يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الطارق ما الطارق وما أدراك ما الطارق. Alhamdulillah. Ayat ini dipetik dari Al-Quran Al-Karim. Kita lihat di sini yang pertama adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah salah satu nama hari kiamat. Disebut Al-Qari'ah karena dia mengetuk dengan kuat. Apa yang diketuk? Yaitu qulub, hati-hati manusia. Bergetar saking kuatnya ketukan tersebut. Disebut Al-Qari'ah dengan suara kiamat, dengan suara tiupan sangkakala, maka bergetar dengan kencang qulub atau hati-hati manusia saat itu maka disebut Al-Qari'ah. Mal qari'ah, apakah al-qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Kata wa ma adra artinya adalah wa ma dan apakah, adraka yang engkau ketahui. Adraka yang engkau ketahui. Mal qari'ah, tentang al-qari'ah itu. Baik, selanjutnya al-haqqah. Al-haqqah juga salah satu nama hari kiamat. Disebut al-haqqah karena hari kiamat akan mengungkap
segala kebenaran, segala yang hak akan diungkap oleh hari kiamat, maka disebut al-haqqah. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apakah yang engkau ketahui tentang al-haqqah? Kemudian al-fasl, kita sudah jelaskan tadi, yaumul fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Ad-din, ad-din hari pembalasan. Yaumuddin wa ma adraka wa ma adraka ma yaumuddin. Selanjutnya al-qadar. Al-qadar artinya adalah kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Silakan dicatat, al-qadar bisa juga artinya adalah takdir. Takdir. Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar, ini insyaallah sudah paham artinya. At-tariq, at-tariq artinya yang mengetuk. Hampir sama dengan al-qari'ah. Mat-tariq, apakah at-tariq itu? Wa ma adraka mat-tariq, apakah yang engkau ketahui tentang at-tariq itu? Nah, perhatikan ini adalah uslub atau gaya bahasa atau retorika Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim akan menggunakan kata tanya wa ma adraka pada sesuatu yang belum diketahui dan penting. Belum diketahui dan penting. Maka Al-Quran menggunakan kata wa ma adraka. Dan kalimat wa ma adraka ini adalah pertanyaan yang ditujukan untuk mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma adraka, wahai Muhammad, apakah yang engkau ketahui tentang al-qari'ah, al-haqqah, yaumul fasl, yaumuddin, lailatul qadar, at-tariq. Semua hal ini adalah hal yang penting yang sebelumnya Nabi belum pernah ketahui. Allah memberitahukan dengan pola pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan yang ditujukan untuk memberitahu. Demikian, wallahu alam. Mari kita lanjutkan. Paragraf berikutnya masih sama, kita akan diminta untuk membaca. Namun untuk paragraf ini kita akan membaca min a'la ila asfal. Perhatikan, min a'la ila asfal. Baik, mari kita mulai. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian inna as-sa'ata la'atiyah. Inna as-sa'ata la raiba fiha. La'alla as-sa'ata qarib. لعل الساعة تكون قريبا وعنده علم الساعة يسألونك عن الساعة. Selanjutnya, فاصبر لحكم ربك واصبر حتى يحكم الله فاصبر على ما يقولون واصبر على ما أصابك فاصبر صبرا جميلا Fasbir inna wa'dallahi haqq. Baik. Mari kita pahami. Wa dzalika artinya itulah jazaa'udz zalimin. Jaza balasan adz-zalimin bagi orang-orang zalim. Kadzalik, ka artinya seperti ya. Kadzalika seperti itulah jazaa'ul kafirin. Balasan bagi orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Dari kata ahsana yuhsinu, ihsan. Muhsin, orang yang berbuat baik dimanapun. Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Muhsin, ihsan, yang merasakan kehadiran Allah Azza wa Jal dimanapun dia berada. Merasakan muraqabah, pemantauan Allah terhadap dirinya sehingga dia berbuat baik dimanapun berada. Disebut muhsinin. Kemudian jazaa'an bima kanu yaksibun, jaza balasan, bima atas apa, kanu yaksibun yang dulu mereka kerjakan. Yaksibun mereka mengerjakan.
Wadzalika jazaa'u man tazakka. Man, siapa? Tazakka, yang mensucikan diri. Arti mensucikan diri adalah membuang semua sifat-sifat kotor dan buruk yang ada pada dirinya. Banyak sifat-sifat buruk yang Allah ciptakan pada diri kita, baik dari telinga, mata, lisan, hati, sifat tamak, sifat marah, sifat egois, dan seluruh sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Apabila kita tazakka, kita membersihkannya, kita buang, berusaha sebaik mungkin, maka kita mendapatkan balasan surga. Jazaa'u man tazakka. Baik, jazaa'a atau jazaa'an bima kanu ya'malun, yaitu balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini sama dengan jazaa'an bima kanu yaksibun, hampir sama dengan jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian inna sa'ata la'atiyah. As-sa'ah artinya adalah kiamat. Hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyah. La ini artinya la, pasti ya. Inna sa'ata la'atiyah. Kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata la raiba fiha. Kiamat itu la raiba. Raiba itu kita sudah tahu artinya. Tidak ada keraguan fiha, padanya. La'alla sa'ata qarib. La'alla barangkali atau kemungkinan ya. Kemungkinan. La'alla sa'ata qarib. Qarib artinya dekat. Ini adalah jawaban bagi orang kafir yang selalu bertanya tentang hari kiamat. Allah mengatakan la'alla sa'ata qarib. Bisa jadi, mungkin saja kiamat itu dekat, maka siapkan. Tidak perlu bertanya kapan waktunya, tapi yang perlu adalah siapkan dirimu untuk menghadapinya. Baik kiamat besar, hancurnya bumi dan langit, atau kiamat kecil, yaitu keluarnya ruh dari tubuh manusia atau wafat. Kemudian la'alla sa'ata takunu qariba. Sama artinya la'alla, bisa jadi, atau kemungkinan as-sa'at takun, yaitu kiamat itu takunu qariba. Takunu ini tambahan saja ya. Takunu qariba yakni dekat. Artinya dekat. Wa indahu ilmu sa'ah. Wa indahu, hu ini kembali kepada Allah. Wa indahu yakni wa indallah ilmu sa'ah. Ilmu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Waktunya hanya di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh diprediksi sama sekali. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang-orang kafir yas'alun bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anis sa'ah, tentang hari kiamat, kapan waktunya. Jadi bertanya kapan waktu kiamat adalah pertanyaan yang sering diungkapkan, dilontarkan oleh orang kafir. Orang beriman tidak layak bertanya kapan terjadi kiamat, tidak layak. Ya, tetapi yang layak adalah bagaimana mempersiapkan kiamat. Atau boleh juga apakah tanda-tanda dari hari kiamat itu, boleh. Tapi kapan waktunya? Jawabannya wa indahu ilmu sa'ah. Wa indallah, wa indahu, wa indallah. Hanya di sisi Allah ilmu sa'ah, waktu, ilmu tentang waktu hari kiamat. Selanjutnya, di ayat ini semua adalah perintah untuk sabar ya. Fasbir, sabarlah li hukmi rabbik. Sabar atas ketetapan rabbika. Ketetapan Rabbik. Ketetapan Rabbik itu banyak, yaitu qada dan qadar Allah. Misalnya ditetapkan engkau yatim, wahai Muhammad, ditetapkan engkau miskin, ditetapkan engkau dimusuhi oleh kaummu, ditetapkan engkau diusir, ditetapkan engkau diperangi, ditetapkan engkau dizalimi. Ini fasbir li hukmi Rabbik. Itu semua adalah ketetapan Allah atasmu. Isbir, sabarlah. Wasbir hatta yahkum Allah. Wasbir, sabarlah hatta sampai yahkum Allah, sampai Allah yang memutuskan atau menetapkan perkara antara kalian, antara kamu dengan orang kafir. Isbir, Allah akan putuskan dengan keputusan yang paling bijaksana dan paling adil, dan tentu keputusan yang memenangkanmu insyaallah karena Muhammad dalam jalan Allah. Fasbir ala ma yaqulun. Fasbir, sabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun. Ala atas ma, apa-apa, yaqulun, yang mereka katakan. Wasbir, wasbir, sabarlah, ala atas apa, ma, apa-apa, asaba. Asaba yusibu artinya yang mengenai, yang menimpa, menimpamu, atas musibah yang menimpamu. Fasbir sabran jamila. Sabran jamila
artinya dengan sabar yang baik. Jamil, yang indah, yang bagus. Apa itu sabar yang indah, yang bagus? Sabran jamila adalah sabar yang tidak menggerutu. Sabar yang tidak mengeluh. Ini disebut dengan sabran jamila. Sabar, benar-benar sabar tanpa keluhan sedikit pun. Fasbir, sabarlah wahai Muhammad, sabran jamila, dengan sabar tanpa mengeluh sedikit pun. Semoga Allah berikan kita sabran jamila. Fasbir, fasbir, inna wa'dallahi haqqo. Sabarlah, karena sesungguhnya wa'adallah. Wa'ad, kita tahu artinya di atas, janji ya. Janji Allah haq, adalah pasti benar. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita janji-janji yang terbaik di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami akan membacakan ayat Al-Quran, Suratul A'la, dan silakan para peserta untuk melingkari kosakata yang diketahui. Da' dairatan haula al-kalimati allati ta'rifuha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillah, sadaqallah al-azim. Baik, mari kita baca tasrif. Pertama, aqaba yu'aqibu iqab. Aqaba yu'aqibu iqab. Aqaba artinya memberi iqab, memberi hukuman. Aqaba sudah menghukum karena fi'il madhi. Yu'aqibu fi'il mudhari artinya menghukum. Iqab masdar yaitu hukuman. Yang kedua, jaza yajzi jaza. Jaza yajzi jaza. Kita lihat di sini jazaun. Jika kita baca dengan mensukunkan hamzah, kita baca jaza. Ya, ada sukun di akhir, sukun hamzah. Jaza, seperti itu. Kita ulangi, jaza yajzi jaza. Jaza fi'il madhi artinya sudah memberi balasan. Yajzi fi'il mudhari artinya memberi balasan. Jaza masdar artinya balasan. Baik, alhamdulillah demikian. Wallahu a'lam, semoga Allah berkahi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.